سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم. وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت الناس أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى قرية في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ونفعت عني منكم السؤال بحرف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Ummahatul aulad artinya ibu kanak-kanak. Masalahnya ini, jika tuan Pagustian mawatok jariahnya, tuan atau Pagustian punya jariah lalu dikumpul oleh petuanan dan mendapat anak daripadanya, hamil terus melahirkan, maka jariah tadi disebut, dinamakan jariah itu ummul walad. Setelah terjadi yang demikian, tuan tidak boleh lagi menjualnya. Padahal hamba sahaya, abid dan jariah itu milik petuanan, boleh dijual belikan. Akan tetapi setelah dikumpul oleh tuan ternyata hamil dan melahirkan, punya anak, maka ummul walad namanya. Memberikannya, kalau boleh lagi tuan menghibahkan kepada orang lain karena sudah posisinya meningkat, posisi dari jariah menjadi ummul walad dan sebagainya. Karena boleh diwariskan, mati tuan malahan spontan ummul walad itu jadi merdeka. Mana jatuh wirasah harta warisan, kan boleh diwaris, sudah menjadi merdeka spontan sebelum mati petuanannya. Dan boleh ia petuanan menghadamkannya, boleh jadi jongmas pembantu, apa untuk dirinya, apa untuk hal lain, disuruh menghadam ke lain, hasilnya dimiliki oleh petuanan. Dan mewatoknya, boleh menjadikan hadam dan boleh mewatok senantiasa, atau mengawinkannya dengan orang lain. Nah, boleh nama orang lain melamar, lalu petuanan tadi mewalikan dan menikahkan, maka menjadi istri dari orang lain daripada tuan. Ngadanya orang lain pun membakasi bekas petuanan jariah tadi, membakasi, anggap ambil berkat bekas petuanannya orang lain. Apabila tuannya mati, merdekalah jariah itu, otomatis tanpa perjanjian, tanpa mukatab mubahat, langsung merdeka. Dan merdeka pula segala anak jariah yang didapatnya kemudian daripada itu dengan laki-laki lain jika ia bersuami. Anak tuan itu sudah merdeka, bukan itu lagi hamba, dan ibunya disebut ummul walad. Andai kata orang lain melamar, dinikahkan oleh petuanan dan melahirkan beberapa anak kemudian dengan suami yang lain, semua anak itu merdeka. Dan siapa-siapa menikahi dari orang lain jika ia mendapat anak, lalu ada dari pihak lain karena ada kaum jujur orang merdeka dan dikhawatirkan anak akan berbuat zina, maka boleh kawin dengan jariah. Jadi nikah dengan jariah itu
itu ada dua persyaratan. Pertama, tidak mampu menjujur orang merdeka, dan kedua, namun keadaan nikah dengan jariah tadi dikhawatirkan khauful anak, dikhawatirkan akan mengunjungi tempat-tempat pelacuran. Maka dengan dua syarat demikian boleh orang merdeka sebagai suami mempunyai istri dari pihak jariah. Siapa-siapa menikahi jariah orang lain, jika ia mendapat anak, maka anak itu dipunyai oleh tuannya. Itu bangka anaknya, rendah posisi dan masih dalam keadaan hina. Balanakan ampun pagustian lantaran kawin lawan jariah. Dapat anak perlu dijual oleh tuan, maka tuan itu boleh menjual anak kita tadi. Hak milik tuan, jadi yang dimiliki hanya jariah itu sebagai istri. Beranak, anak hak milik ketuanan yang mempunyai jariah itu. Dan jika seseorang mengotok jariah lain, orang punya jariah sama-sama dua bos nih. Bos pertama punya jariah, bos kedua punya jariah. Ternyata mengotot jariah bos orang, bos yang lain, dengan subhat, ngarannya atau subhat. Kemudian ia mendapat anak, ternyata hamil dan melahirkan, maka anak itu merdeka. Jadi bos lain mengotot jariah bos yang lain, dikira jariahnya, ternyata jariah orang. Melahirkan, maka anak itu merdeka, dan wajib atas yang ngotot membayar nilai harganya kepada tuannya. Nah, melakukan ngotot subat tadi bayar ganti rugi karena apa? Menyontek orang, jariah orang. Ada siang saya mau bersantekan hidung, dia cucu lu mana? Siang saya udah malu dia bersantek di hidung dia. Tadi mencok hidung nampak hidung kan? Hidung apa? Hidung. Nanti siang saya bersantekan hidung, dia cucu kemudian berkira apa? Bersantekan hidung dia. Penutup. Nah, penutup selesai kitabnya namanya. Telah kita uraikan di ketiga ini bab faraid, yaitu pembagian harta pusaka menurut hukum Islam, wasiat, nikah, kewajiban memberikan belanja, hukuman orang berzina, mencuri dan lain-lain sebagainya, syarat-syarat qadi, syarat-syarat saksi dan lainnya. Dan yang terakhir bab memerdekakan hamba sahaya, diterangkan dengan secara ringkas. Ilmu mabadi ilmu fikih diterangkan dengan secara ringkas, kiranya dapat dimengerti. Jadi kalau aja sudah tamat ini, yang mana ada kainan yang perlu meneruskan, misalnya di mana kampungnya, daerahnya, kalau aja langsung belajaran di kampung, lainnya perukunan, masalah hukum syariat Islam, karena ringkas dan dapat dia mengerti. Hukum-hukum tersebut adalah pengetahuan yang perlu kifayah, cukup diketahui oleh salah seorang di satu kampung atau wilayah, perkampungan atau memang sebuah wilayah. Ada sana penguasa, ada sana penjabat, ya hanya sebuah desa atau sebuah kecamatan. Tetapi siapa-siapa yang bersangkutan, maka menjadi ta'yin baginya. Yang bersangkutan, yang berkaitan dan berkenaan diri pribadinya, menjadi ta'yin. Wajib ia mempelajari hukum-hukum tersebut sebelum melaksanakannya. Seperti kewajiban memberi belanja bagi istri, lantaran bisi bini wajib mempelajari tentang berapa kadar ongkos belanja yang diberikan kepada istri.
Dan anak-anak kecil yang masih dalam tanggungannya belum bisa berkarya dan berusaha, atau dewasa tapi masuk dalam fisabilillah, anak itu hanya semata-mata dewasa di dalam ilmu agama, mengaji terus, walau sudah punya istri, walau sudah punya anak, tapi hanya jalur anak itu di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama, maka oleh orang tuanya masih berkewajiban memberikan belanja sekiranya orang tuanya mampu, dan memang orang tuanya bermaksud hendak mengawinkan pondokannya itu orang santriwati. Jadi apa? Orang tuanya mesti bertanggung jawab memberikan belanja antara dua pasangan anak tadi. Hukum jinayat jihad meskipun tidak berlaku di negara kita ini, tetapi ia termasuk pengetahuan yang fardu kifayah juga. Wallahu a'lam. Secara ringkas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi anjumin nirat, amma ba'du. Maka selesailah menulis kitab ini pada malam Jumat al-Mubarak tanggal 16 bulan Ramadan tahun 1372 Hijriah, bertepatan tanggal 29 Mei tahun 1953 Miladiyah. Berapa tahun kan? 60 berapa? 62 tahun sudah lah. Selesai penulisan menyusun pertama 62 tahun, berarti kita belum ada waktu itu kan? Ada anak usia umur 63 lah. Yang kedua, ulun lahir tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1378 Hijriah. Berarti apa? Hanya umur 6 tahunan aja tak? Baru umur lah, baru lahir 6 tahunan kemudian hanya sudah menyusun kitabnya 6 tahunan ke atas hanya lahir ulun, jadi baru ada menamun kita 6-7 tahunan ada menamun baru lahir. Soalnya tanggal ulun lahir itu Abah Bahari mulai anak pertama sampai 9 itu apa? 9 orang anak hingganya bila anak mengirim surat kawan anak guru salib insyaallah kemenangan sidin kita aktif mencatat, jadi udah sini kamu lahir hingga tahun apa tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1378 Hijriah. Berarti apa? Ulun baru lahir kan? 6 tahun kemudian hanya lahir menyusun kitab. Kurang lebih itu. Cuma kan itu orang Ma'anu Akta itu mencatat tanggal lahir itu bulan Arab aja, Hijriah. Ada bulan Miladiahnya nasional. Jadi di Makayu merasuk tuh, adakah rasukannya? Adakah cara ilmu pengetahuannya? Mas ngambil umur ulun dari tanggal 22 Jumadil Akhir. Sedangkan malam ini tanggal 9 Desember, iyalah. Ya. 22 Jumadil Akhir tahunnya 1378. Sedangkan ini apa? 2015. Andi apa yang akan menjualan? Adakah caranya? Ada. Dapat sudah? Berapa? Karena gue picit dulu. Oh, sudah picit masalah.
mulai merasa antara tahun dirinya kan masih kawan tahunnya dia. Jadi kita malam ini pas apa penutupan mana mataan kita mabadi ilmu fikih. Kitab ini ulun apa dipilihkan Abu Ya Rusukri membaca kitab mabadi ilmu fikih. Lalu sambungannya setelah kita sambung ilmu apa kitab Irsyadul Ibad. Ini pun kitab ini apa dipilihkan oleh ayah Guru Syukur. Ujisin apa diselibat bagus dibaca saja di kampung. Jadi kita sambungannya bisa terlibat. Hadiah kepada mu'alif pertama. Al-Fatihah wa kursi wassalamu ala ikhlas wa mu'minai dari Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Naqul hadar. Usulna hadar al-mu'alif min hadha al-sayf. Tawassalu bir-rahman wa bir-al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi wa la ya'lamu ma bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin-nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca kitab sambungan Al-Khamis itu Irsyadul Ibad. Jadi nang tuha-tuha atau nang apa ngarannya hanya di bidang ilmu laten atau ilmu umum kada bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning tentang ketentuan peraturan barisnya atau mendalil memaknainya. Ujar guru bahari kita di majelis ilmu bak kitab tersebut biar kita sambarisi biar kita maknai anda maknai ada huruf wapak sini huruf jimat enggak dikira jangan kada kitab sini berkitab juga soalnya sih apa pahala kita telinga mendengar pahala otak mencerna memperhatikan dan pahala mengikuti kitab amal kitab dan pahala mendobit yang mana kawal dobit. Jadi jangan kena kitab lah. Kita apa di majelis ilmu berkitab. Namun kada kitab kan mata kada mahawasi dan tulisan. Ya apa jadi pahala di mata kena, pahala di tangan kena mengikuti, pahala di telinga sudah merata aja, dan pahala di otak sudah mencerna memikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atihi wa zajarana wa jazarana an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi muhtadin ila sabilir rasyad. Wa ba'du fa hadha kitabun intaqadtu min kitabain asalnya min kitabain ini beda pada zawajir lalu diduang nunnya kitabain ini diduang. Jadi min kitabai az-zawajiri satu wa mursyidil tullabi
dua. Li syaikhain, asalnya li syaikhaini, dapat ulama Syekhul Islam, dibuang juga apa non syaikhaini. Jadi li syaikhain masyayikhil Islam wa mulkai, asalnya mulkai ini isim tasniyah jamu salim bila dapat nunnya dibuang, jadi bacanya mulkai ini nunnya dibuang wa mulkail ulama al-ahlami. Syekhina Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami wa jaddina Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri radhiyallahu anhuma wa hasyarana fi zamatihima. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya pengasih penyayang, semata-mata pertolongan Allah segala sesuatu yang baik. Jadi kita selalu sadar dan insaf ingat bahwa kita di mana tempat, di mana perbuatan yang baik itu semata-mata untuk menyebut dan mengingat serta memandang pertolongan Allah yang Rahman Rahim. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk Ia akan kita untuk berbuat taat kepadanya. Segala puji tertentu bagi Allah yang menegah akan kita daripada berbuat maksiat akan Dia. Aku bersaksi hanya Allah yang ada sendirinya. Hal keadaanku mengikrarkan dengan wahdaniyat, keesaan zat Allah, keesaan sifat zat Allah, dan keesaan asma-Nya dan keesaan af'al-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hal keadaanku mengaku dengan kenabiannya bahwa Nabi Muhammad bujur-bujur Nabi dan Rasul, betul dan benar beliau utusan Allah. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulnya yang diutus untuk irsyadil ibad, memberikan petunjuk kepada hamba. Selain daripada dasar Rasulullah itu datang membawakan ajaran tauhid ke alam dunia ini agar umat manusia bertauhid kepada Allah dan didasari dengan petunjuk yang dibawa untuk segala hamba dan atas keluarga dan para sahabatnya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarga Nabi, pihak ibu dan pihak bapak, yang mereka itu semuanya beriman, yang berimannya. Bahkan ada ulama katakan alun Nabi kullu mu'minin taqiyyin, seluruh orang mukmin yang bertakwa mengerjakan surah Allah yang tulus ikhlas dan menjauhi larangan Allah dengan sejauh-jauhnya, maka termasuk dalam golongan alun Nabi, keluarga Nabi. Dan sahabat, kalau sahabat itu tentu orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi atau melewat sahabat utusan Nabi, tapi di masa Nabi masih hidup, maka itu sahabat namanya. Walaupun tidak berhadapan dengan Nabi, walaupun tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi keimanannya beriman di zaman Nabi. Namun orang demikian masih dikatakan Nabi, tuba liman ra'ani wa aman Nabi, atau kama qala, tuba liman aman Nabi wa ra'ani, tuba liman ra'ani wa aman Nabi. Untung besar orang yang melihat aku dan beriman kepada aku, artinya zaman sahabat. Akan tetapi Nabi mengatakan tuba, summa tuba, summa tuba. Kalau selama ratin, Rasul mengatakan 7 kali untung ganar, untung besar, macam-macam keuntungan. Liman lam yarani wa aman Nabi, umat yang kada pernah melihat aku, karena bukan di zaman Nabi hidupnya, lahirnya di zaman akhir.
toh ternyata beriman kepada aku. Jadi kita umat akhir zaman ini umat yang beruntung asal patuh dan mentaati syariat yang dibawakan oleh Nabi. Al-muhtadina ila sabilir rasyad, sabil subul. Mereka itu semua mendapatkan petunjuk kepada subulir rasyad, jalan petunjuk. Ini kan sudah ada berarti istilah bahwa kitab agama kandungannya adalah petunjuk kebenaran dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah, dan di antara lain larangan-larangan Allah. Nama kitabnya Irsyadul Ibad, memberikan petunjuk kepada seluruh hamba ila sabilir rasyad, untuk menuju jalan petunjuk kebenaran. Sabil ya. Kemudian dari itu, ini kitab aku pilih dari sumber dua buah kitab. Pertama kitab Zawajir, kedua kitab Mursyidul Uqtullab, karangan dua orang syekh kepada Bu Syekh Islam, dan dua kemuliaan ulama-ulama yang sangat alim. Syekhuna pertama Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, kedua jadina kakek kami Zainuddin bin Ali Al-Mahburi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Wa hasyarna fi jannatihima, semoga Allah mengumpulkan kita dalam golongan kedua orang ulama ini. Wajidtu bihi ma tayassara min hadisi wal nasail fiqhiyati wal mawaid wal hikayati. Kami aku tambah di dalamnya apa-apa yang mudah berupa hadis-hadis Nabi, berupa masalah-masalah fikih dan nasihat-nasihat agama, dan hikayat-hikayat yang sangat berguna. Kada gampang ulama penyambung dan penerus